Baik. Tadi sudah menerima file ini, Pak ya? Ya, ya. Untuk itu kita mulai nomor 27 karena kita sudah menyelesaikan 1 ke 26. Dan juga nanti akan saya tambahkan dari nomor 1 hingga nomor 26. Jadi sisanya nanti akan kita sudahi di bagian terakhir di pertemuan lain begitu. Oke. Oke. Oh, baik Pak, silakan nomor 27 untuk ditentukan yang mana pilihan jawabannya. Yang salah April. Alasannya kenapa, Pak? Terus ini enable them to slash. Enable them. Bisa alasan? Karena enable them itu. Oh ya, baik. Seharusnya mungkin seperti apa jawaban betulnya, Pak? Consider enable to slash itu them. Oke. Untuk bagian itu, kita perlu mengingat kembali, membedakan antara possessive adjectives dan pronouns. Possessive adjectives itu seperti my, kemudian your, kemudian our, kemudian their, begitu. Jadi milik atau punya mereka begitu. Dalam hal ini ditulis they. Nah, sedangkan they itu menunjukkan dia perlu ada kata benda yang harus diterangkan olehnya. Misalkan they begitu atau they pen, buku mereka, pena mereka begitu. Tidak boleh ditambah s begitu. Alasannya adalah kalau ditambah s itu menunjukkan dia posisinya miliknya, bukan buku itu milik mereka begitu. Jadi kalau buku itu milik mereka, the book is theirs begitu, pakai s. Jadi depannya theirs itu nggak ada sama sekali. Dalam contoh di situ kan di sini ada kesalahan s yang di c itu nggak boleh pakai s begitu. Jadi they costs and expand. Enable itu harus disisipi antara enable dan to. Di situ ada enable. Itu maksudnya adalah membisahkan, menjadikan mereka, menjadikan kita. Jadi di antara enable dan to itu harus ada kata ini, kata apa? Kata ganti, pronoun di situ. Untuk menerangkan bahwasanya ini maksudnya membisahkan apa, membisahkan siapa gitu. Oh, jadi membisahkan kita, membisahkan mereka begitu. They tidak boleh pakai s begitu. Jadi the costs and expand. Dari itu kita Ini adalah C 28.
Selanjutnya, That water has very special head that water. B without S. B, Pak. Ah, Without S. ya. Eh, Very special head mean. Tidak Thought. selamanya S itu merupakan jamak ya, Pak ya. Itu yang perlu Oh, diingat. S ya tidak ya ya. menandakan jamak. Hmm. Maksudnya adalah gini. Maksud saya adalah dia jamak, Hmm. bukan Hmm. eh, ti- dia dia jamak yang mana di situ kalau dia kata benda itu berarti jamak. Kalau dia kata kerja berarti dia adalah kata kerja yang menunjukkan orang ketiga, sesuatu yang ketiga. Hmm. Bapak tahu Hmm. min itu apa? Kemudian ditambah S. Means berarti HP head means apa? Means tujuh. Belum Pak. Min Sebagai kata benda itu, Pak. that head means berarti Dia kuat. maksudnya adalah tool atau alat begitu. Jadi heat means itu maksudnya peralatan eh, peralatan panas, alat-alat yang memancarkan panas begitu. Jadi pemanas lah. Kalau dalam pengertian yang di sini itu di sana ada kata water begitu. Kalau A itu adalah dimulai dengan kata that, ya. A itu that water has very high specific heat. Kemudian B itu sebagai kata kerja, berarti kata kerja di situ menunjukkan bentuk ketiga. Tapi kalau dia sebagai kata benda, maka dia menunjukkan alat begitu. Jadi ada dua makna yang di sini. Jadi means di sini bermakna kata kerja atau sebagai predikat. Mengapa? Karena has a very high specific heat itu merupakan predikatnya kalimat ini, kalimat anak kalimat begitu. Jadi eh, fungsinya di sini apa? Bahwasanya eh, bahwasanya air yang begitu, air memiliki memiliki ini alat-alat yang panas secara khusus dan tinggi itu tanpa perubahan temperatur pada air itu bisa menambah atau mengurangi jumlah panas. Nah, di situ ada masalah antara A, B, C, dan D. Masalahnya adalah eh, menunjukkan countable and uncountable. Sesuatu yang bisa dihitung dan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Air itu bisakah kita menghitungnya? Yang kita maksudnya menghitung air itu dengan liter, Pak ya. Itu caranya bagaimana? Ada beras, ada air, ada pasir, kemudian bubuk. Itu cara menghitung kalau ini 1 liter, 2 liter, dan seterusnya itu menggunakan apa? Takar. Menggunakan alat. Jadi alat bantu yang bisa
menimbang ya, mengukur jumlahnya itu bentuknya adalah uncountable. Uncountable itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, seperti beras begitu. Kita nggak bisa menghitung beras, tapi maksudnya menghitung dengan tangan satu nggak bisa. Tapi kalau kita hitung beras itu air, minyak, pasir, bubuk itu dengan alat timbang misalkan di sini, maka akan kelihatan di situ liternya begitu. Bisa dimengerti Pak ya? Ya. Kemudian mana yang menjadi salah? Yang menjadi salah itu adalah D, number. Itu seharusnya bukan number tapi amount. Begitu. Eh, maknanya sama. Kalau number itu pakai hitungan jari. Seperti buku, kemudian rumah, laptop, kemudian eh, apa yang meja, kursi, itu bisa kita hitung dengan tangan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Tapi kalau Ya. eh, amount itu juga dengan eh, makna yang sama, jumlah, tapi jumlah di sini itu dengan takaran. Maksudnya dengan alat yang membantu kita menakar eh, berapa liter berapa jumlah dari literan yang benda tersebut. Jadi bisa dimengerti ya perbedaannya antara Ya. Ya. kata benda yang bisa dihitung dengan kata benda Hmm. tidak bisa dihitung. Jadi yang disebut countable and uncountable nouns. Kalau countable di situ menggunakan kata number karena kita bisa menghitungnya dengan jari-jari, dengan angka. Sedangkan uncountable atau benda-benda yang nggak bisa dihitung itu harus dengan takaran, dengan alat. Dan itu diwakili dengan kata amount. Jadi eh, sejumlah panas. Maksudnya panas itu bisa diukur dengan termometer misalkan. Jadi alat harus Ya. dengan alat. Ya, dengan tangan, dengan manusia sendiri nggak bisa. Jadi itu untuk nomor 28 jawabannya adalah D. A large amount of heat. Tapi kalau kata benda, misalkan di situ kursi, jadi a large number of chairs dan pakai S begitu. Gitu Pak ya. Heat, kemudian beras, rice, kemudian air, water, itu tidak perlu ditambah S karena itu sudah menunjukkan kata benda yang tak bisa dihitung dengan jari-jari kita. Gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Ya. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Banyak. 219 lanjut Pak, silakan. A ya. Mengapa A adalah jawabannya? Koli. Lanjut. Oke. Equally di sini fungsinya untuk menunjukkan kata keterangan sikap atau adverb of manner. Keterangan sikap di situ eh, posisinya menerangkan talenta. Jadi talenta yang dimiliki oleh si Benny Goodman di sini itu titik 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 titik. Nah, maknanya enggak ada masalah, Pak. Kemudian secara gramatika pun juga enggak ada masalah. Jadi di situ yang menjadi masalah di sini adalah C. Ada kata as well as. Kenapa as well as itu eh, bukan menjadi eh, pilihan yang tepat di kalimat di sini, tapi itu adalah jawaban yang harus kita revisi.
Kita harus revisi karena fungsinya as well as itu sama halnya dengan begitu. Maknanya sama dengan. Jawabannya apa seharusnya? Seharusnya adalah N, kata sambung. Mengapa demikian? Karena sebelum itu ada kata a jazz performer. A jazz performer itu setara atau sebanding dengan a classical musician. Jadi kata sambung dan itu tidak boleh ada perbedaan sebelum dan sesudahnya. Misalkan kalau sebelumnya itu kata sifat, depannya setelahnya kata n juga harus kata sifat. Sebelumnya kata frasa frasa kata benda seperti a jazz performer juga selanjutnya harus sama frasa kata benda, a classical musician. Kalau depannya kata sifat misalkan beautiful, kemudian setelahnya harus juga kata sifat, misalkan handsome, beautiful and handsome begitu. Jadi kata and adalah menyetarakan antara sebelum dan sesudahnya, menyetarakan makna dan menyetarakan fungsi. Kalau kata sifat, sifat semuanya, kata benda, benda semuanya, kata keterangan ya keterangan semuanya. Misalkan kata keterangan apa ini? Kata keterangan perilaku seperti equally and smartly begitu. Itu bisa eh, bisa digunakan dengan kata and, equally and smartly. Jadi begitu, Pak. Bisa diikuti? Bisa dimengerti? Ya, ya. Baik. Oke. Jadi jawabannya adalah N. Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer and a classical musician. Begitu. Oh, apa? Ada put tadi. Both, kalau both itu berarti dua-duanya, kedua-duanya, begitu. Dan both itu bergandengan dengan n, Ya, yang itu. Oh. titik-titik titik, n titik-titik-titik, begitu. Ya, Ya, jadi itulah Pak alasannya mengapa ya, ya. N di situ menyetarakan dan both itu memang ini apa ya padanannya. Jadi ketemu dengan N, tidak boleh selain N begitu. Oke, 30 kita lanjutkan. Sudah digunakan Desember. Konsentrasi. Still using design by design design bukan so design bukan so design design the first kali bukan so design design by design by atau C Pak C. C, alasannya kenapa Pak? December River who also December Tahunya yang dimaksud di sini perlu dihilangkan begitu maksudnya? iya Jadi kalau hunya dihilangkan lalu eh, begitu. Misalkan iya Paul River, kemudian koma, also design begitu. iya Eh, ya, apa ya sayangnya untuk C ini posisinya benar, Pak. Karena apa dia namanya
Iya, karena dia Kan. sebagai apa itu klausa, non clause yang menerangkan Paul River begitu, dan sekaligus juga menjadi anak kalimatnya the state shall still use bla 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 di sini. Di sini yang menjadi permasalahan adalah kata design by atau dalam B di situ. B menjadi eh, salah karena seharusnya ada tambahan ini was begitu Pak. Maksudnya was Oh, ini was designed by gitu ya, Pak ya. ya, betul ya. Menunjukkan ini ya predikat. Hmm. Oh, jadi kalau kata kerja itu harus depannya tetap harus kasih was word itu ya, Pak ya. Betul, karena dia sebagai kalimat nominal ya. Kalimat nominal itu Oh, ya 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 ya. tiga ciri. Cirinya ada tiga kalimat nominal itu. Kalimat itu dilihat dari fungsinya ada dua, kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau kalimat verbal itu ya menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat nominal itu diwakili dengan tiga ciri. Yang pertama adalah kata sifat, yang kedua adalah kata benda, dan yang ketiga adalah kata keterangan. Dan ketiga-tiganya itu bisa menggunakan diawali dengan was, were, kemudian Ya, am ya, begitu, seperti ya, I ya, am begitu. ya, ya. Menjadi pasif karena di situ apa? Pasif eh, kalimat menunjukkan makna pasif begitu. Kalau yang A itu Pak, A itu kan pakai ed ya, still Ya, used begitu. Still use itu benar, nggak boleh pakai was karena dia sudah ada eh, stylenya. itu ya maknanya pasif begitu. Hmm. Hmm, ya, ya. Was designed by. Jadi seal seal itu apa Pak ya? Semacam eh, Anu, apa, perangko. Apa? stempel, Ya, semacam bisa semacam tanda lah, tanda dari negara atau apa ya bahasa Jawanya itu emplek begitu mungkin ya, ya. yang digunakan, yang masih digunakan di negara bagian Massachusetts begitu, itu Sudah didesain desain. ya begitu oleh dan seterusnya dan Oh, river. jadi yang menunjukkan predikatnya di sini itu adalah was designed by. Oke, gitu Pak ya. Jadi sudah Ya, jelas makna pasif dan konstruksi kalimat pasif. Lanjut 31, silakan. part of this is where development intention verification. Quarter of a mile in length. C, Pak. Bisa berikan alasan? Quarter mile sebenarnya. Nggak perlu off. Oke. Quarter kan sudah cukup. Udah apa? A quarter mile in length. Ya, gitu. Oke, baik. A quarter of a mile itu menunjukkan a quarter itu bisa dimengerti artinya apa, Pak? A quarter of itu seperempat ya. Ya. Seperempat dari 1 mil. Kemudian masalahnya ada di mana kalau memang itu salah begitu. Saya rasa itu baik-baik saja begitu Pak. A quarter of misalkan a quarter of 1 kilometer, seperempat dari 1 kilometer.
seperempatnya 1 kilometer. Maknanya demikian. Nggak ada masalah kan? Yang menjadi masalah bukan di situ, Pak. Yang menjadi masalah adalah B. Kenapa? Karena di situ posisi kata sifatnya itu terbalik. Kita bicara dalam bahasa Indonesia itu bicara diterangkan menerangkan. Diterangkan menerangkan itu misalkan buku merah begitu. Bukan merah buku. Buku merah berarti bukunya sebagai kata benda itu diterangkan oleh kata merah. Dalam bahasa Indonesia yang diterangkan adalah kata depannya dan ditaruh di depan. Buku merah begitu. Yang menerangkan adalah kata merah. Kalau dalam bahasa Inggris kebalikan dari bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu menerangkan diterangkan. Jadi menerangkannya ada posisinya di depan. Dan di situ adalah eh, tentunya bukan causes short, tapi short causes. Jadi Oh, short itu kata sifat yang menerangkan bahwasanya causes itu short, begitu loh maksudnya. so close. Jadi perlu diingat Pak Sidik, bahasa Indonesia Okay. itu untuk menerangkan kata menerangkan frasa benda, kata benda, maka dia bersifat diterangkan menerangkan. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kebalikannya, menerangkan diterangkan. Nah, menerangkan itu berarti memberikan sifat terhadap sesuatu kata benda. Ya, sesuatu kata benda itu misalkan pensil, eh, pensil warna hitam, pensil hitam. Tapi dalam bahasa Inggris bukan pensil black begitu. Yang benar adalah a black pencil. Pencil. Dimengerti ya alasannya ya. Iya, iya. Ah, oke. Kita lanjut 3-2. Harus belajar lama ini Pak, bahasa Inggris. Ya, Pak. Kalau perlu ada catatan kecil untuk mengingat di masing-masing. Dan cost. Okay. No longer satisfied with the emphasis of the microphone has moved to no longer tidak has moved to with the emphasis no longer satisfied with the emphasis. C Pak kayaknya. Bisa diberikan alasannya, Pak? Emphasis, the emphasis apa namanya kata benda the emphasis. Emphasis. The emphasis itu kata benda, betul. Iya, Dia betul. bermakna sebagai penekanan. Kata kerjanya to emphasize. Kemudian di sini yang menjadi permasalahan baik-baik saja untuk C. Emphasis 65 itu no longer ini ya
Tidak lama, no longer. No No longer longer, is Pak. no longer is good, satisfied good. Yang menjadi masalah di sini adalah D, Pak. Kenapa D menjadi masalah? Karena di situ ada kata has. Ini kembali ke tenses ya. Tenses zaman waktu Bapak mungkin mempelajarinya di SMA ya. Pas Itu partikel. bahwasanya kata has kemudian ditemukan dengan kata kerja, maka dia bentuk ketiga. Fungsinya adalah menerangkan sesuatu itu sudah selesai dilaksanakan, misalkan begitu, atau sudah Ya. selesai dilakukan. Akan tetapi, sayangnya, yang paling belakang di situ kan menunjukkan waktu pada tahun 1925, yang itu tidak pernah ada di dalam jenis tenses yang di sini adalah perfect begitu. Jadi yang disebut perfect di situ adalah sudah selesai dengan kata has begitu. Has move itu berarti sudah selesai. Perihal waktunya kita nggak tahu entah kapan, pokoknya sudah selesai. Misalkan begini, sudah makan, sudah. Kita kan nggak pernah memberikan keterangan sudah selesai, sudah eh, jam 10 tadi, misalkan begitu. Nggak pernah. Dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu karena tenses kita tidak kita miliki, kita ya mengatakan begitu mudahnya. Sudah selesai jam 10 tadi. Itu benar dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris tidak menjadi benar. Seharusnya kalau begitu menjadi Was seperti smooth. has move tetap dipertahankan, tapi tahunnya itu dibuang. In 1925. Tapi kan in 1925 kan eh, bukan menjadi pilihan begitu yang digarisbawahi. Jadi ya dia harus tetap ada, justru yang has-nya ini yang harus dibuang. Jadi seperti apa? No longer satisfied with the emphasis of the Danish One School, Martha Graham moved begitu to the staff of the Eastman School in 1925, menunjukkan simple past. Has-nya dibuang, ada tahunnya itu menunjukkan simple past. Kalau mempertahankan has, tahunnya yang harus dibuang atau kata keterangan waktunya yang harus dibuang. Begitu ceritanya, Pak. Oke. Jadi yang membedakan peristiwa eh, kalau perfect itu peristiwanya itu sudah terselesaikan tanpa ada kata keterangan waktu, namun beda dengan simple past begitu. Jadi simple past itu tenses yang dimana terjadi sudah selesai, terjadinya tentunya masa lalu, dan masa lalu itu diberikan keterangan entah kemarin, entah tadi, entah jam berapa, minggu lalu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu perbedaan antara perfect dan past begitu. Dan di sini itu menunjukkan simple past karena ada keterangan waktu. Kita lanjut tiga-tiga Pak, silakan. Atmos and actress. Actress non for history and Western person. Best actor. An actor. Actor, yes. Kenapa alasannya Pak? Actor Karena depannya N itu an actor. itu menunjukkan kata ini, kata apa namanya artikel ya, an
N, kemudian kemudian the itu menunjukkan artikel me, eh, menyatakan status dari suatu kata benda atau orang begitu. Dan di situ act di situ bukan sebagai em, kata kerja, tapi dia sebagai kata benda yang diwakili dengan seseorang yang maknanya menjadi actor, an actor begitu. Yes, good. Kita lanjut 34. Silakan Bapak. Prior to annexation. Ya, ya, prior to annexation. Yeah, prior to annexation program, ya, it is a light room across nearly earlier December. Early. Bila, Mm-mm. Mungkin bisa diberi penjelasannya, Pak. awal nggak pakai apa ya, early, nggak pakai er apa. Iya, oke. Kita perlu mengetahui di situ bahwasanya ada kata eh, kata yang menunjukkan ini frasa ya, menunjukkan frasa. Jadi ada dua kata yang menunjukkan frasa yang di situ perlu diperbaiki. Yang di situ adalah kata alive. Yang di sini alive di situ bukan menjadi kata yang tepat untuk menerangkan wolves atau yang tadi menerangkan diterangkan, akan tetapi di situ harus dibuang kata a-nya, jadi live saja, jadi live wolves. Live wolves itu adalah serigala yang masih hidup. Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan alive? Kita menggunakan alive di situ pada saat semisal dia posisinya sebagai predikat dari sebuah kalimat begitu. Semisal the wolves in the jungle are alive begitu. Jadi maksudnya serigala itu, para serigala itu yang ada di dalam hutan tersebut itu masih hidup menggunakan alive, menggunakan kata a, alive begitu. Tapi kalau dia ditaruh sebagai kata yang menerangkan, kata sifat yang menerangkan kata benda, semisal live wolves, itu alive-nya itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah live-nya, nggak pakai a. Jadi kata alive, ada kata alike, ada kata alone,
itu loh Pak, alone. Alone kan sendirian ya. Misalkan begini, Iya, iya. Pak Sidik is alone in his room tonight, begitu. Pak Sidik sedang sendirian di ruangannya. Tapi kalau dalam pengertian Pak Sidik seorang diri, begitu. Pak Sidik Iya, seorang iya. diri itu bukan alone, eh, the alone Sidik, begitu, bukan. Tapi the lone, A-nya dibuang, begitu. Itu yang Belum. itu yang menunjukkan ini predikat adjektif kalau dia digunakan itu dalam kalimat. Misalkan Pak Sidik is alone in his room. Kalau dijadikan frasa the lone Sidik is in his room, begitu. Jadi eh, begitulah cara bahasa Inggris itu dengan memberikan penataan ya, perbedaan antara dia posisinya sebagai predikat atau dia posisinya sebagai frasa. Misalkan lagi afraid. Afraid itu kan takut, Pak. Jadi ada sisipan a gitu loh, Pak. Ada like, Iya, iya. alike begitu. Kemudian lone jadi alone begitu. Life, alive. Kemudian sleep, asleep begitu. Semisal my daughter falls asleep begitu. Falls asleep itu maksudnya dia tertidur. Kalau eh, anak anak perempuan saya yang suka tidur begitu, yang sedang tidur itu menggunakan the sleeping daughter, my sleeping daughter misalkan. Jadi begitu ya Pak ya, cara menempatkan perbedaan keduanya. Yang satu pakai A, yang satu tidak. Jadi prior to an extermination program earlier this century, jadi sebelum adanya program eh, peng apa ini penghilangan, pemusnahan ya lebih awal di di abad ini begitu. Jadi live wolves begitu, live wolves bukan alive. Jadi wolves, serigala-serigala yang masih hidup itu roamed across nearly all of North America. Semuanya berpindah tempat. Oke, kita lanjutkan 35. Silakan, Pak. D, Pak, D. Ya, dengan alasan apa ya? Radical politics activity. Tanpa itu kan udah radikal political. Radikal political ya. Radical politik activity. Oke, D ya. Di situ kan ada Ya, kata its, its, its itu berarti menunjukkan nya. belonging. Jadi Ya. maknanya di sini itu hanya satu kegiatan. It's radical political activity. Kegiatan politik yang radikal. Lah, di situ tidak ada masalah, Pak. Justru yang ada masalah itu ada di C. Di situ ada kata yang hilang. Dan kita perlu menambahkan kata itu. Kira-kira kata apa ya?
yang perlu ditambahkan pada kata result dalam baris yang digaris bawahi C itu kata Oke. yang result itu ditambahi apa, Pak? Resulting kali ya. Bukan. Result result of tambahi of kata depan seperti seperti in connection with itu kan kata depan. Ada kata lagi in response to dalam respon terhadap merespon sesuatu terhadap begitu. Response to ini perlu eh, banyak pembacaan penggunaan kata-kata tersebut supaya secara otomatis kita tahu pasangannya. Kalau result itu harus digandengkan dengan of. Maknanya sebagai hasil begitu. Dari. Jadi of itu dari. Hasil dari. Kalau ada of-nya, hasil jadi pemahamannya jadi kurang tepat. Hasil kegiatan politis radikalnya. Maksudnya apa? Hasil dari begitu seharusnya. A result of, in response to, kemudian in connection with, kemudian according to, banyak itu Pak. Jadi Pak Sidik sering-sering membaca secara mandiri ya, secara terpisah untuk penggunaan collocation. Jadi collocation itu ejaannya adalah C O double L O C A T I O N. Jadi kalau dibaca dalam bahasa Indonesia colo cation begitu. Dalam bahasa Inggris collocation di sini maknanya adalah pasangan. Pasangan itu di mana kata benda dengan kata depan. Jadi tidak boleh diubah ke yang lain. Kalau diubah dengan yang lain itu jadi bermasalah. Seperti kata different. Different itu maknanya kan beda, Pak. Itu kata depannya apa? Beda, The. beda. Kita sering mengatakan beda. Beda itu titik-titik apa? Kata depannya apa kira-kira? Kita sering mengucapkan beda dengan. Iya enggak, Pak? The differences. Kita sering menggunakan bahasa The. Indonesia beda dengan. Bahasa Inggris itu beda. Beda penggunaan kata different. Different from. Beda itu gandengannya, kata depannya adalah from. Tidak boleh dengan kata yang lain, kata depan yang lain. Misalkan different with, itu salah. Apalagi different on, begitu juga keliru. Atau different in, different at, different beyond, above, dan seterusnya itu enggak benar. Yang harus bergandengan dengan different adalah from. Different from, beda dari. Kalau kita beda dengan, kita sering menggunakan dalam bahasa Indonesia kata dengan daripada kata dari. Jadi begitu ya, Pak Sidik, Yeah. itu harus sering-sering membaca, sering-sering menggunakan, secara otomatis itu langsung bisa menangkap dengan sendirinya. 36, silakan.
Project. Itu. Oke, alasannya apa, Pak? The artist. The artist. Oke, harus ditambah the ya. Ya. Kalau menunjukkan the artist, berarti eh, nama Goodson Borglum itu adalah eh, sebagai tambahan begitu. Ada koma seharusnya demikian. Kalau ditambah the. Ya. Tapi kalau tidak ada koma, maka cukup artis, kemudian namanya siapa? Artis Goodson Borglum begitu, yang telah merancang sebuah gunung sebagai memorial, namanya Rushmore di situ, dan bekerja pada, lah, bekerja pada project di sini yang harus ditambah the, Pak Sidik. Jadi project Projectnya. itu menunjukkan sebuah sebuah yang diketahui, yang dimengerti secara konteksnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dan untuk kata B di sini, kata yang digarisbawahi B di situ perlu ada the, karena di situ menunjukkan countable, dan di situ eh, maknanya adalah kembali kepada ini, The Mount Rushmore Memorial. Jadi project di situ itu maksudnya design The Mount Rushmore Memorial. Kembali kepada sebelumnya, yang sebelumnya di situ sudah diketahui, misalkan misalkan apa ya, eh, kita sebut seperti eh, misalkan universitas begitu ya, Universitas Brawijaya begitu. Universitas Brawijaya. Jadi University Brawijaya, Universitas Brawijaya terletak di sepanjang jalan veteran, misalkan begitu. Kemudian universitas tersebut begitu. Jadi kalimat berikutnya, universitas tersebut itu menggunakan kata the university. Jadi the itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknai tersebut, sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Gitu ya, Pak Sidik, untuk mendeteksi ini perlu kata the atau kata tidak, itu kita coba untuk memaknainya dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia maknanya adalah tersebut. Kalau ada tersebut dan cocok bahwasanya itu sudah disebutkan sebelumnya di kalimat sebelumnya, atau bahkan di kata-kata sebelumnya dalam kalimat yang sama, berarti cocok untuk diberi kata the. Bisa dimengerti untuk menggunakan kata the ya. Ya. Oke, 37. Silakan, Pak. Spoken discussion profitable technicals. Profitable. To market directly to patient.
B, Pak. Ya, bisa dijelaskan, Pak? Profitably. Profit. Oke, sudah betul. Adalah B, profitable. Mengapa itu menjadi salah? Bukan profitably begitu. Karena ada kata mo. More. Ya, begitu. More profitable begitu. Bukan more profitably begitu gitu Pak ya. Oke, jadi profitably itu kata keterangan yang menunjukkan kata keterangan sikap. Karena di situ ada diawali dengan kata mo, maka bukan kata keterangan yang diminta, tapi kata sifat yang harus ditaruh. More profitable. Jadi profitable ada kata sifat. Profitably kata keterangan perilaku atau sikap. Oke, kita lanjut 38. Sapphires weighing as much as 2 pounds of an occasion mind. Silakan Pak. Siapa Wisi? B. Eh, Keterangannya seperti apa Pak? Siapa Wisi? Apa ya? As Max as 2 pounds. Mak mak itu nggak as mak ini as well as tadi. Eh, Kalau as well as itu sama halnya begitu. Itu sama dengan as much as itu memang gandeng Pak ya. Jadi S yang dimaksud dalam di garis bawahi adalah B di situ, itu tidak ada masalah. Jadi S mas S itu berarti seberat. Kenapa kok tidak menggunakan many? Karena much itu eh, menerangkan kata sapphire. Sapphire itu adalah batu safir itu Pak, yang cara mengukurnya kita perlu pakai alat. Makanya menggunakan kata as much as, bukan as many as. Kalau many itu menunjukkan eh, untuk kata benda yang bisa dihitung. Kata benda atau yang disebut countable nouns, kata benda yang bisa dihitung dengan jari, yang nggak perlu dengan alat. Kalau as much as itu seberat dengan ukuran takaran. Yang menjadi masalah ini adalah D. Karena ini kalimat ini kalimat pasif yang maknanya itu pasif dan dia konstruksinya seharusnya juga pasif begitu. Jadi kalau maknanya sapphire, sapphire itu adalah batu safir yang seberatnya sama dengan 2 pounds, itu eh, baru-baru saja telah
gali begitu. Jadi maknanya seperti itu. Main di situ sebagai kata kerja dalam bentuk ketiga yang fungsinya sebagai pasif, makna pasif. Dengan menambahkan been. Jadi mengapa been? Karena berfungsi sebagai pasif. Been mind begitu. Kalau have an occasion mind itu menjadi aktif, yang tentunya juga ini maknanya tidak bisa dimengerti begitu. Gitu ya Pak Sidik. Iya. Ya. Nanti rekamannya bisa saya share lewat YouTube channel dan bisa dibuka lagi, dibaca-baca lagi, didengarkan lagi begitu. 39 silakan. Like snakes, livestock can be found on this continent. Can be found, can be found like snake, seperti livestock can be found on this continent except C. Ya, alasannya apa Pak? Sudah betul itu C. Seharusnya seperti Without apa? S, without S, order. Demikian, karena S-nya sudah ada di kata benda, Continents. continents, begitu. Oke, excellent. Bisa Pak ya. Lanjut 40. Brands having unknown and finite companies have recently been doing boom. Recently been doing. We were doing. Ya, seharusnya apa Pak? Dan DON. Okay. Have been done. Boom. Nggak enak. Have been. Karena been-nya been. Been. Have been doing recently. Pilihan Bapak tadi sudah betul ya. Doing itu Ya. yang salah begitu. Doing itu karena maknanya eh, dalam kegiatan pekerjaan selesai ataukah belum selesai, dan karena di sini dianggap eh, dianggap selesai, dianggap dikerjakan begitu, maka di situ menjadi keliru begitu. Yang tepat adalah making begitu. Bukan doing tapi making. Ini yang menjadi persoalan adalah kapan kita menggunakan make, kapan kita menggunakan do. Misalkan apa ya, kata make begitu. Eh, I make the bed every morning after waking up my my sleeping, misalkan begitu. I make the bed. Make the bed itu maksudnya adalah saya merapikan tempat tidur. Bukan I do the bed. Kalau do itu dalam tindakan, dalam menyelesaikan. Misalkan do washing, do dishes, do apa? Do the assignments. Jadi do di situ adalah menyelesaikan, mengerjakan, menuntaskan, maknanya demikian. I do wash, I do washing berarti saya mencuci.
I do washing my clothes every afternoon. Misalkan begitu. Kalau make, I make the bed. Jadi make itu merapikan, menata, merawat, begitu. Membuat, ya. Ya. Misalkan make mistake. I make mistakes, so I should correct it. Jadi begitulah perbedaan antara make dan do. Dan yang tepat untuk di kalimat nomor 40 di sini, itu berarti bank, kemudian tabungan, pinjaman, atau perusahaan-perusahaan finansial itu baru-baru saja telah membuat, begitu. Bukan telah menyelesaikan, tapi telah membuat atau menciptakan apa ini pinjaman-pinjaman ekuitas dengan frekuensi yang lebih besar daripada sebelumnya. Itu Pak ya. Jadi bukan menyelesaikan, tapi di sini adalah maknanya adalah menciptakan, membuat. Ada pertanyaan untuk sampai nomor 40 ini Pak? Oke, clear. Kita lanjutkan ya. Ya. Oke, lanjutkan di nomor 1 begitu. Silakan. A. Ya, jawabannya adalah A, betul. Good. Jadi burung kenari itu warnanya mulai dari warna yang kuning kuning pucat sampai apa ini oranye ya, oranye yang menyala, yang mencolok begitu. Oke, good. Number 2. Converse plants. Nomor 2 ini jenis soal untuk membedakan antara apakah kalimat ini itu aktif atau pasif gitu. A. Iya, alasannya kenapa Pak? Kenapa kalimat itu kalimat jawabannya pasif? Di Arjun insect dimakan misalnya apa dimakan insect untuk obtain nitrogen. Mungkin ada betulnya dalam bahasa Indonesia ya. Konstruksi kalimat konstruksi makna tersebut menjadi benar. Tapi dalam bahasa Inggris justru kalimat aktif itu yang menjadi pilihan, Pak. Dan itu ada D. Mengapa D? Karena apa bedanya dengan B? Begitu. Padahal B sama D itu hampir sama. A dan D hampir sama. Dan kesamaannya A dan C ini sebagai pasif itu menjadi salah. Yang tepat adalah aktif. Kemudian kenapa D? Karena di situ
ada kata generally. Generally itu ada kata keterangan yang menunjukkan sikap, dan di situ menerangkan trap begitu. Bukan trapnya yang diterangkan setelahnya begitu. Misalkan trap generally bukan, tapi generally trap. Jadi tumbuh-tumbuhan karnivora itu secara umum menjebak, bukan menjebak secara umum. Mungkin bahasa Indonesia ada betulnya kita memahami itu, menjebak secara umum. Tapi dalam bahasa Inggris, ya secara umum menjebak. Menjebak apa? Insects to obtain nitrogen. Karena kata kerja trap itu tidak boleh dipisahkan dengan kata keterangan antara kata kerja dan kata objek begitu. Kata benda yang fungsinya sebagai objek. Insects di situ tidak boleh dipisah. Jadi trap apa? Trap insects, bukan trap generally insects. Itu logikanya, Pak Sidik. Bukan B tapi D, delta. Generally trap. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. A federal type of government results in. Nah, ini ada kata result ya. Kenapa kok in nggak pakai of begitu? Karena di situ dia sebagai kata kerja. Results pakai S ya. Fungsinya sebagai kata kerja. Tapi kalau a result of, dia sebagai kata benda. Type of government result in. Ya, in. Jawabannya adalah a. Ya, Pak. Apa? Layarnya kurang naik, nggak bisa kelihatan. Oh, oh maaf. Ya. Type of government result in. Apa? A. Pastinya setelah kata depan in berarti menunjukkan kata eh, frasa ya, frasa kumpulan kata gitu. Dan di situ satu-satunya adalah A, vertical distribution of power. Okay, that's fine. Number 4. Nomor 4 sekarang. The tournament is 28 days, but every 4 years. It has 29. It has BB. B. It has 29. It's-nya itu eh, karena ada S-nya, it's begitu, itu menjadi keliru karena dia it's Oh, ada depan has itu ya. posesif ya, posesif adjektif. Posesif adjektif itu misalkan you, your book, your house, your car begitu. Lah it's-nya ini harusnya kan ada kata benda, it's apa begitu. Ya, Tentunya B bukan jawaban, yang menjadi jawaban adalah D. Di situ maksud dari leap year. ya D, leap year itu maksudnya lompatan ya. Leap year tahun yang tidak berurutan begitu. Tahun yang tidak berurutan. Jadi setiap 4 tahun sekali. Atau Ya, tahun yang tidak tidak berurutan, it has 29. Bisa dimengerti ya, Pak ya? ya, ya. Oke, oke. Kenapa ada koma 2? Ada 2 koma, itu menunjukkan bahwasanya di antara 2 koma itu ada informasi yang menambahkan dari sebuah kata sebelumnya, sebelum eh, ada 2 koma tersebut.
Berarti kalau sebelum itu sebelah kiri ya. Kalau sesudah itu sebelah kanan. Oke, nomor 5 lanjut. Evidence suggests that 1/4 of a person evidence suggests that 1/4 of with the effort. D, Pak. Oke, kalau With ya, the, kenapa Pak? D, with the inverts. Evidence suggests that 1 of a person with the invert bypass. Ya, ini aja kalimatnya agak enak gitu aja. karena begini, kenapa D bukan menjadi jawabannya? Karena Ya, namanya which itu setelahnya tidak boleh ada kata ganti. Misalkan which you, which I, which. oh, oh ya, ya, ya. Setelah which itu sudah sebetulnya mewakili kata ganti. Maka dari itu tidak boleh diulang kembali. Maka dari itu yang paling tepat di sini jawabannya adalah C. Yang mana ada penghilangan which yang di situ sebagai adjective clause. Kalau Bapak melihat kembali di materi sebelumnya, adjective clause dan itu dihilangkan apanya? Penandanya, which-nya dihilangkan. Berarti ditambahi ing begitu. Berarti maknanya begitu. Kalau kita baca secara bahasa Indonesia, bukti-bukti telah menunjukkan 1/4. Jadi 1/4 dari operasi itu me, ini melibatkan bedah bedah langsung ya, bedah yang besar begitu, menjadi tidak penting, menjadi tidak dibutuhkan. Jadi involving C bukan D involving begitu. evidence. Nah, kalau D itu yang harus dibuang adalah they-nya, they. With input bypass. Oke. Ingat Pak ya, sudah. Kalau mau D delta jawabannya ya they-nya itu harus dibuang. Which involve. Kalau which-nya yang dibuang, maka ditambah ing, involving. Oke, nomor 6. Tornado spin in color. It's spin in the opposite direction. Because of the tornado spin in tornado spin in color. A. Kenapa alasannya A? However, meskipun. Iya, memang di situ betul, however. Akan tetapi, however itu fungsinya bukan sebagai penanda ini, apa, anak kalimat begitu. Itu kan tornado spins in counterclockwise in the northern hemisphere. Itu kan anak kalimat. Nah, induk kalimatnya kan it spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Itu sebagai induk kalimat. Lah, anak kalimat di sini kata keterangan however itu menjadi tidak tepat. Nah, ada
pertentangan, perlawanan antara anak kalimat dan induk kalimat. Maka dari itu pilihan yang paling tepat adalah C. Alto. Meskipun tornado apa ini putaran-putaran angin tornado di dalam apa ini putaran yang berlawanan Lawanan. begitu, itu mutarnya justru ini di putaran yang berlawanan di bagian selatan. Kalau utara itu seperti itu, kalau di selatan seperti itu. Ini apa? Sampai 40, Pak. Jadi cukup banyak. Ini bisa enggak, ini 26 ya. Oh, jadi kurang 15-an lagi. Oke, kita lanjutkan. Koma, ada 2 koma di situ. Maka perlu Pak Sidik ingat-ingat, ada 2 koma itu menunjukkan apositif ya. Apositif itu informasi tambahan. Informasi yang atau dia sebagai ini adjective clause. Semisal sebagai anak kalimat. Surprise. C, Pak, C. C, betul. Which is a prize. Yang. Jadi setelah kata which itu kan tidak ada kata the Caldecott medal. Jadi tidak diulang lagi. Which it is itu tidak boleh. Jadi langsung which is. Jadi which ini sebetulnya mewakili kata the Caldecott medal di situ. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 8. Spot and scene is spot the scene is a medical specialty. C. Alasannya? Dia info apa dikembangkan dalam olahraga. Pak Sidik, itu C itu kan ada kata they ada pengulangan lagi begitu. Yang itu sudah tidak boleh lagi begitu. Salah B. Involved in sport. Oh, di olahraga kan begitu. Involved kan yang di atau yang ter kan begitu. Gitu Pak ya. Perlu latihan seringkali untuk mempertajam itu. Oke, selanjutnya nomor 9. Is one of Oke, alasannya kenapa Pak? Is one of product type. One of. Oke, yang menunjukkan one of itu
eh, berarti satu dari yang ter begitu, Pak. Jadi satu One dari of, yang ter, bukan one of produktif, satu dari produktif not saja, ada one of, link atau ter begitu. Jadi one of the most productive oil. one of the itu boleh ya berarti ya? One of the. Boleh, boleh Hmm. begitu. Tapi yang tidak boleh adalah most a begitu. Most a itu yang tidak boleh The most productive boleh. Oke. Okay. dari begitu. The most productive. Oke. Okay. Baik, lanjutkan nomor Okay. 10. Thunder occur as thunder. Ini mencari kata eh, ya, ini mencari predikatnya, Pak ya. Silakan tentukan predikatnya, nanti pasti tahu ini jawabannya. Karena di soal itu predikatnya nggak ada. The spices and personal negative charge. Thunder as the person. Kata S ya, itu kan ada petunjuk S. S di Ya. sini setelahnya itu menunjukkan frasa, frasa kata benda. Nah, setelah frasa kata benda, baru kata kerja. Gitu. Yang menjadi alasan harus kata benda dulu, itu karena ada kata S, diawali dengan S. Hmm. D, Pak. Ya, betul, D. Jadi, eh, apa itu? Kilat terjadi sebagaimana eh, cas listrik itu melewati udara. Jadi apa ini? Sengatan ya, sengatan listrik lewat udara yang menyebabkan udara itu dipanaskan, melebar dan Hmm. berakan di lapisan-lapisan air udara yang lebih dingin. Oke, 11 sekarang. The population of Western was left by yellow fever in 19. Di situ ada 2 tahun, in 1839, kemudian And again, B. B, yes, and again, begitu. And again in 1867. Jadi kata N itu menunjukkan kesamaan waktu. Kalau sebelumnya menunjukkan waktu di tahun sekian, maka pun juga akan setelahnya kata N ada kata waktu. Hmm. Oke, kita lanjutkan 12. It's just such a long period.
Baik. Eh, di situ ada kata weather yang diulang sampai 3 kali, Pak. Hmm. Weather itu Pak Sidik pernah mengetahui maknanya apa, fungsinya mungkin, atau apa begitu. Penghubung kok itu. Weather itu fungsinya adalah dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan pilihan ya. Misalkan begini, saya tidak tahu apakah saya mau pergi atau tidak. Bi. Dalam bahasa Inggris, I don't know whether I go or I stay. Whether I go or stay. Jadi whether itu menunjukkan pilihan. Nggak tahu apakah pilihannya ini atau yang itu, pergi atau tinggal, misalkan begitu. Nah, ini menunjukkan nomor 12, makna yang mirip seperti B, ini. Jawabannya adalah, B, Pak. B. kenapa B? Whether the Saturn moon. Itu ada kata the, ada kata over, yang C begitu, ada yang tidak. Kenapa the? Ada Tadi, satu. oke, Pak Pak Siri tadi masih ingat artis tadi, artis, kemudian ada nama tadi, Oh, itu nggak pakai artis. the, Iya, 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 iya. Oh, berarti weather. jadi nggak pakai the dia. Iya, iya. Hmm. Moon D, D. disebut Titan di situ, nggak usah pakai the. Iya, Jadi, iya. oke, 13. 13. Pokemon. Ya, ini menunjukkan A, perbandingan. A. Ya, A. Kalau menunjukkan perbandingan, Oh, lower than D. Tapi double. perbandingannya itu tidak ini, Hmm. tidak, hubungannya bukan hubungan setara begitu, Ya, tapi ya. hubungannya hubungan apa namanya? Saya kok lupa ini. Kalau satu itu meningkat, sisi yang lain itu menurun begitu. Itu Iya. hubungan apa itu? Saya lupa, lupa hubungan, disebut hubungan apa di situ. Berarti jawabannya apa, Pak? It will be lower than D. Tapi Oke, the lower the, nggak pas, Pak. Lower it is the, jawabannya adalah C. the lower the gitu. The higher the speed, kemudian the lower the pressure. Kan ini, setara begitu. Maksudnya Hmm. setara itu, komparasinya setara, akan tetapi hubungannya antara yang satu itu lebih tinggi kecepatannya, yang satunya lebih rendah tekanannya. Hmm. Itu enggak, saya lupa hubungan apa di sini. Dan Pak Sidik perlu mengetahui, nggak perlu pakai it. It itu kan menunjukkan eh, kemana, ke fluid gasnya atau ke high-nya atau ke speed-nya begitu. Itu Oke. ndak bisa dideteksi dengan mudah begitu. Jadi lebih baik adalah menjadi jawaban ndak pakai ini kata ganti it atau Oh, they, cukup the higher the speed of a fluid gas, the lower the pressure. the lower the lower the lower. Bisa dimengerti ya, Pak ya? Oke. Oke, 14. Nah, lagi-lagi ada koma 2 di sana. Ingat, koma 2 di sana tidak perlu menambahkan kata ganti setelah kata when.
A. Yes. Dan dia fungsinya sebagai pasif, Pak ya. Iya. Jadi instruktur penerbangan yang begitu pada saat diwawancarai di pangkalan udara itu begini 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 begini. Oke, 15 Pak. Masalah industri. A. Mm-mm. Oke, alasannya kenapa Pak? The Majestic Mountain are found. Kalau terpisah memang betul ya. Majestic Mountains are found begitu. Akan tetapi secara rangkaian makna di mana itu ditaruh di tengah-tengah kalimat itu eh, menjadi rancu di bagian utara dan bagian eh, bagian tengah begitu dari negara bagian Idaho. A. Majestic. Iya, jadi apa? B. Predikat, membutuhkan predikat dan tentunya predikat di situ setelahnya adalah kata kerja bentuk ketiga yang menunjukkan konstruksi kata kerja pasif. Jadi yang paling tepat adalah C. I found majestic mountains. Kan di situ ada kata N. Jadi majestic fountains itu setara dengan churning rivers. Gitu. Oke. Jadi perlu latihan terus-menerus. Ya, betul. Jadi sesuatu yang lama sudah tidak dipelajari. Ya, kita lanjutkan. 16, Pak Sidik. Silakan. Hati-hati ya. Untuk mulai nomor 16 dan seterusnya itu adalah written expression yang dimana mencari salah. Jadi jawabannya adalah mencari kesalahan. Light can travel from the sun. B. B, seharusnya Travel. nggak pakai S. Karena di situ ada kata kerja bantu yang disebut can. Di travel, begitu. Nggak pakai S. Oke, 17. B. Ya, seharusnya apa, Pak? Shell without S. Masa manusia hanya Moshell. punya cuma satu begitu. Oh, moshnya itu maksudnya moshell. Ya. 3 pair of no. Every table has 23. Oh, B, Pak. B. B itu seharusnya apa? Has. Yes, betul, karena ada kata every. Depannya Ya. itu tiap-tiap begitu. Atau setiap dari manusia
umumnya memiliki, has. Begitu. Oke, lanjut nomor 18, Pak. In the spot. C. Ya, seharusnya 3 types. pakai S, betul. 3 types. Oke, 19. Service use. A. Pak A. Without S. Use. In the review service use. Eh, ini mewakili dari sebuah layanan ya. Berarti bukan 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 manusianya berapa jumlahnya yang ada di situ, tapi Komputernya. dia mewakili, kata kerja ini mewakili institusi begitu, atau departemen, atau lembaga, atau biro begitu. Berarti tidak ada masalah Pak. Itu A menggunakan S, ES, uses. Justru yang menjadi masalah di sini adalah C. For verifying. Iya, mengapa demikian? Ingat Pak Sidik, di mana ada kata N, itu semuanya harus setara. Depannya kata kerja itu sebelumnya kan pakai to ya. To check, Ya. to determine, dan to verify. Verify. Iya, bukan verifying, for verifying. Ya, ya, ya. Harus N. setara. Setelah N ya. Setelah N harus setara N itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. 20. There was for group. There were. A. Ya, menunjukkan jamak atau plural. Ya. Excellent. Very nice. 21. Monggo, Pak. The type of chess known as swing was introduced by the duck when he wrote and records. D. Ada kata N ya. Ya, setara. Ya, recorded. Betul. 22. The bone, mama, not like. Iya. A. Seharusnya Not like. not alike itu maknanya yang lain, ada kata lain yang bisa mewakili. The bone, not like. Menggunakan unlike, Pak. Oh iya. Unlike. Ya pakai un. Ya. Unlike. Yang tidak sama begitu. Iya. Alike itu ya memang maknanya sama dengan unlike begitu. Gunakan not alike. Gunakan unlike. Iya. Oke. 23. The United States receive a lot. Pak Sidik harus memperhatikan countable atau uncountable ya. Kata benda yang bisa Ya. dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Buktinya apa? Buktinya di situ ada di mana yang menunjukkan bisa dihitung ataukah tidak bisa dihitung. Sehingga itu nanti akan mengarahkan ke jawaban. Ya, D. D, D itu berarti maksudnya bagaimana, Pak? Ini kan masih nggak tobacco products. Iya, nggak pakai Pak ya. Iya. Nggak pakai E-nya dibuang. Jadi tobacco products. Alright.
Lanjut 24 Pak, silakan. Max fats are composed of one. Max fat are composed of one molecule then combined with two molecule of fatty acid. Ini mirip dengan sebelumnya untuk penggunaan kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Combined with two molecule of fatty acid. B ya? Jawabannya adalah B. B. Dengan alasan molekul itu Depan banyak. molekul bisa dihitung. Ya. Justru gliserinnya yang tidak bisa dihitung. Dia sebagai kata benda yang tak bisa dihitung. Enggak. Jadi B benar, one molecule dari gliserin dikombinasikan, digabungkan dengan 3 molekul yang lain dari unsur asam lemak, gitu, fatty acids. Justru yang menjadi salah ini adalah much. Max. Kenapa? Karena di situ kan ada S ya, kata bendanya itu Fat. pakai S yang berfungsi sebagai much di sini kata yang tak bisa dihitung atau uncountable nouns, gantinya adalah many fats. Karena many itu bisa dihitung dengan menggunakan S begitu. Kalau much tidak pakai S. Gitu ya. Ya. Apa? Many fats. Many fats. Kemudian 25. The capital. The capital was the C. C. Seharusnya apa? But it was moved to Richmond. Os, betul. Karena it itu kembali kepada capital. Begitu ya. Gitu ya Pak ya. Oke. Alright. 26 in the end. A pearl developed when tanking of some another instead enters into the shell of the oyster. A pearl developed when tanking of some another irritant enters into the B. Seharusnya apa Pak? another irritants and B ya. yeah, Ada kata another. Another itu satu begitu. Satu. Padahal di sini namanya irit. other Iya, namanya iritan itu tidak bisa banyak. dihitung begitu. Tidak bisa hitung. Dan di situ ditandai dengan some other. Jadi some itu tidak pernah ketemu dengan some another, itu tidak pernah ketemu. Another sendiri ya. Some other irritant. Oke. Some other irritant. Ya, begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Sidik? Oke, Pak. Sampai 27 sudah selesai di sini. Kita stop dulu ya.
Iya, udah nanti tumpah-tumpah ini di kepala.